Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pada Zoom meeting pada Senin pagi hari ini. Kali ini merupakan pertemuan terakhir, jadi saya akan mengingatkan kembali bagaimana pengumpulan tugas dan bagaimana hal ideal berkaitan dengan public ataupun political digital campaign yang teman-teman bikin. Karena itu saya akan mendiskusikan salah satu konsep teori yang banyak diterapkan ketika kita melaksanakan public or political digital campaign, yaitu teori yang berkaitan dari bagaimana kita melakukan digital activism hingga kita bisa berusaha menjadi influencer ataupun micro influencer ataupun nantinya berusaha untuk membentuk brand activism. Kita ketahui bahwa di era media sosial, digital activism itu dilakukan oleh banyak orang. Cuma ada dua hal yang sangat umum ketika kita berbicara tentang digital activism, yaitu dia menjadi aktif digital activism ataupun dia menjadi pasif digital activism. Ketika pasif, maka orang itu hanya sekedar subscribe, orang itu hanya sekedar follow, dia hanya menjadi statusnya follower tanpa banyak membuat konten ataupun ketika kontennya itu hanya untuk kepentingan personal dan kawan-kawannya aja karena biasanya di private, ya kan. Tetapi ada juga yang bersifat open digital activism. Jadi dia memiliki misi, dia memiliki tujuan, dia memiliki anggaran dan dia memiliki orientasi yang jelas ketika dia membuat posting karena di era media sosial baik daily life, bisnis ataupun government ataupun korporat itu tidak lepas dari yang namanya digital activism. Tetapi ketika berkaitan dengan perseorangan, maka di situ ada agenda-agenda tertentu yang memang disusun, yang memang di framing ataupun dimainkan dengan tujuan ataupun kepentingan tertentu. Minimal atau minimal adalah bentuknya itu adalah publikasi. Kalau yang bentuknya publikasi, jadi dia untuk update di sekitar media sosial ataupun bentuknya itu eksistensi, bentuknya itu adalah bagaimana dia tampil di masyarakat, tampil di kalangan apa, di kalangan circle-nya, tampil di kalangan masyarakatnya hingga menjadi public attention. Kemudian ketika kita menjadi ataupun melakukan digital activism, maka di situ adalah upaya untuk melakukan documenting. Jadi upaya untuk melakukan dokumentasi. Kenapa itu dokumentasi itu menjadi penting? Karena ketika kita apa ya kita hidup, kita itu perlu dokumentasi. Dulu ya, mungkin ketika tahun 90-an, 2000-an awal, orang itu kan menggunakan dokumentasi dengan foto dicetak kemudian dijadikan album. Walaupun hal-hal yang retro itu sekarang kembali hadir. Orang itu foto di studio kemudian dicetak, kemudian dipajang di kamar, kemudian dipajang di rumahnya, ataupun itu dia membuat album sendiri. Jadi ada upaya untuk membangun atau melakukan documenting ataupun upaya mendokumentasi. Selain itu adalah bagaimana orang itu kan tampil di media sosial dalam bentuk digital activism itu kan collecting individual experience. Jadi pengalaman-pengalaman itu kan ditampilkan. Sekarang itu udah ada misalnya kalau di Instagram itu kan ada highlight ya, highlight yang bersifat story. Jadi dia kemana, dia lagi kuliah, dia berorganisasi misalnya, dia ngapain itu kan bisa di collecting ya, dia dia bisa dikalkul apa dikumpulkan hingga ini menunjukkan suatu identitas dan tertentu. Ketika kita juga melakukan digital activism itu juga ada community building. Jadi teman-teman punya komunitas, komunitas game, komunitas apa namanya, komunitas futsal, komunitas karate, taekwondo dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman itu punya circle tertentu, dia punya komunitas tertentu, dia aktif di tertentu, dipamerkan di media sosial, orang itu akan menunjukkan suatu oh dia itu aktivis olahraga, oh dia itu ternyata suka ikut demo, oh, dia aktivis politik dan lain sebagainya. Nantinya juga ketika munculnya digital activism itu juga bersifat norm formation. Jadi dia membentuk norma-norma khusus. Norma-norma khusus di kalangan Gen Z adalah dia punya komunitas yang aktif. Misalnya norma-norma yang umum itu adalah dia terafiliasi dengan circle-circle tertentu yang membangun network. Network itu juga akan menentukan siapa dia di masa depannya, bagaimana pekerjaannya mendatang. Itu cuma tinggal dilihat dari teman-temannya aja. Biasanya itu akan terlihat di situ.
Kemudian ada juga development of share reality. Jadi memang menunjukkan realitas yang di masyarakat. Misalnya lewat di kawasan di daerah Selemba, di situ ada rumah panggung yang di atas sungai, kemudian difoto, dibikin videonya yang menarik, kemudian diunggah gitu kan untuk menunjukkan bahwa mereka hidup itu tanpa adanya tanah misalnya karena dia ada di atas sungai kan tanpa memiliki tanah tetapi mereka memiliki ruang karena adanya udara. Apakah udara itu menjadi simbol kebahagiaan, simbol kedaulatan bagi suatu keluarga, suatu orang yang ingin hidup gitu kan. Bagaimana itu bisa berdampak gitu kan dalam kehidupannya. Jadi dari foto-foto yang diunggah, video-video yang kita buat itu biasanya cenderung adalah share reality, memang realitas yang ada di sekitar kita. Ketika kita berbicara digital activism, maka di situ ada yang bersifat spektator, kemudian ada transisional, kemudian ada gladiator activities. Ini yang digunakan diistilahkan oleh McBride dalam salah satu teorinya yang cukup kenal berkaitan dengan social action. Kenapa digital activism itu disebut dengan social action? Karena itu ada spektator. Ketika orang unggah di media sosial, dia akan meminta ataupun berharap adanya tepuk tangan. Orang itu berharap adanya pujian, orang itu berharap adanya apa yang disebut itu pengakuan gitu kan. Jadi ada spektator. Jadi orang itu ingin dia menjadi spektakuler. Kemudian orang transisional, ketika orang berada di media sosial, dia cenderung akan mentransformasikan dirinya. Dulu itu kan ketika SMP seperti apa, SMA seperti apa, kuliah seperti apa, di situ ada perubahan-perubahan identitas. Kemudian di situ ada gladiator activities, di situ ada pertarungan. Jadi ketika orang itu aktif di media sosial, berarti di orang-orang yang suka berkompetisi. Dalam arti ya kompetisi bisa juga diartikan secara positif, bisa bisa juga bisa diartikan negatif. Tetapi itu cenderungnya adalah bagaimana dia itu mendapatkan rekognisi, dia mendapatkan pengakuan gitu kan bahwa dia itu bisa tampil, dia bisa itu terdepan, dia bisa mengalahkan teman-temannya seangkatan, dia menjadi orang misalnya orang di angkatannya yang bisa pertama kali pergi misalnya ke luar negeri, orang di angkatannya di kampusnya yang bisa kerja di Amerika, jadi Eropa, kemudian dipamerkan gitu kan. Itu merupakan suatu hal yang positif walaupun banyak orang juga kadang-kadang itu menganggapnya menjadi suatu negatif, dia pamer, dia pansos dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang berbicara digital activism, maka itu ada menjadi hal yang ranah sangat biasa. Ketika kita melihat definisinya yang diungkapkan oleh Edwall et al. Di tahun 2013, digital activism is organized public effort making collective claim to the target authority in which civic initiator and supporter use digital media. Tetapi ketika digital activism itu berubah, gitu kan ya, berubah rananya bukan hanya ada digunakan oleh satu dua orang, tetapi itu digunakan oleh banyak orang, maka itu bisa terorganisir. Tetapi yang saya tekankan bahwa digital activism itu bisa berbasis personal, juga bisa berbasis publik. Kalau yang ditekankan oleh Edward, ini lebih menekankan bahwa itu adalah upaya publik yang dilakukan terorganisasi. Tetapi menurut saya kecenderungannya bahwa deal aktivisme juga bisa dilaksanakan secara personal. Ketika itu nanti akan menjadi gerakan kelompok, gerakan sosial, gerakan komunitas, oke aja. Karena itu akan membangun kolektif claim itu dengan target siapa? Targetnya ingin yang dikritik, misalnya targetnya otoritas pemerintah, masyarakat, lembaga tertentu, dan lain sebagainya. Atau targetnya adalah misalnya generasi Gen Z. Munculnya digital activism dari beberapa jurnal yang saya rangkum ini, kemudian itu umumnya itu karena adanya faktor ekonomik dan racial inequality. Jadi ada ketidaksetaraan, ya, kekecewaan seperti yang tadi ketika misalnya mengangkat banyaknya rumah di atas sungai-sungai di Jakarta di kawasan Salemba gitu kan ya. Misalnya itu kan ada ketidaksetaraan. Kemudian ada sustainable environmentalism. Ketika teman itu peduli lingkungan, misalnya misalnya gerakan bicara lingkungan, upaya membuang sampah yang benar dan lain sebagainya. Kemudian ada exploitation of women and children itu juga misalnya ketika ada kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak-anak, kemudian membuat gerakan digital yang bisa diawali dari personal, kemudian itu menjadi gerakan kolektif, itu juga ada juga gender based violence hingga akhirnya regime change. Jadi ketika ingin melakukan suatu perubahan untuk melakukan suatu revolusi bisa juga paling mudah dilaksanakan dengan
dengan digital activism. Misalnya seperti di Nepal, di banyak negara ya, di Myanmar, termasuk di Indonesia dulu ada tuntutan 17+8, kemudian kemarin ada tuntutan misalnya penurunan BBM, pembubaran apa, kemudian reformasi apa, lembaga apa dan lain sebagainya itu kan tuntutan-tuntutan yang bisa saja itu berkembang dari digital activism. Tetapi sayangnya dalam pengamatan ataupun analis banyak orang, termasuk saya juga berpendapat bahwa digital activism itu umurnya pendek, dia short life, dia tidak panjang karena biasanya itu kurangnya kekompakan, kurangnya soliditas. Digital activism di Indonesia itu kalah sebenarnya dengan dengan apa istilahnya kaderisasi yang lebih emosional atau kaderisasi yang bersifat ideologi. Di dalam digital activism, ideologi tidak banyak bermain. Simpati itu hanya lebih bersifat simpati, empati, atau ketertarikan sepihak. Ketika ada pihak lain yang lebih bermanfaat atau digital activism yang lain yang lebih menarik, maka orang bisa saja berpindah ke lain hati itu dengan mudah ketika di dunia digital berbeda dengan di dunia realita. Kalau di dunia realita, teman-teman punya circle 5 orang, itu bisa saja sampai kuliah, sampai menikah, gitu kan ya. Persahabatan yang dari SMP, kuliah, menikah, terus punya anak, sampai tua, renta, itu bisa jadi circle-nya itu ya ada itu, gitu kan. Dan itu bisa dialami, walaupun ketika orang itu semakin tua, kemudian dia sama kuliah, kemudian bekerja, kemudian menikah, punya anak, dan lain sebagainya, circle-nya cenderung menyempit. Tetapi kan itulah perbedaan antara realita dengan di digital. Di digital itu cenderung umurnya pendek karena kekurangnya ikatan emosional dan ideologi. Jadi ikatan-ikatan misalnya ya teman yang didapatkan di media sosial ya temannya kan hanya sekedar say hello aja. Tapi ketika teman itu kenal di kuliah, kenal di SMA, kenal di SMP itu ikatan emosional, main bareng, mendaki gunung bareng, renang bareng, keliling apa liburan bareng dan lain sebagainya. Akhirnya kan dapat karena di situ mereka teruji dalam misalnya pertengkaran, konflik, terketengkar misalnya ada ngambek-ngambekan dan lain sebagainya. Jadi ujian-ujian itu yang justru memperkuat karakter ataupun emosional dalam emotional bond di circle tersebut. Adapun jenis-jenisnya ketika kita menganalisis digital journalism yang berdasarkan pendapatnya Georgina George dan Dorothy A. Leder di risetnya tahun 2009 itu ada clicktivism, ada meta voice, assertion, kemudian e-funding, political consumerism, ada digital petition, ada botivism, ada data activism, ada exposure hingga hacktivism. Saya tidak akan menjelaskan semuanya karena berkaitan dengan ini waktu. Yang pertama itu adalah yang paling populer adalah clicktivism. Clicktivism itu bagaimana cara yang paling mudah ya teman-teman yang dalam tugas UAS itu ada bikin meme, kemudian ada faktor bikin video, kemudian ada foto. Jadi umumnya itu lebih fokus kepada utility and flexibility. Jadi upayanya itu adalah membangun legitimasi. Jadi utamanya itu membangun legitimasi dalam suatu gerakan yang bersifat digital. Jadi ketika di situ klik, dia menimbulkan impresi yang banyak, dia disimpan, di-share, kemudian dia juga postingannya itu di-like, gitu kan, ada komen untuk membangun engagement. Kemudian ada juga meta voicing. Meta voicing itu contohnya itu adalah like, comment, share itu adalah bentuk meta voicing. Jadi dia tujuannya influencing social commerce gitu kan, intense through the force experience. Jadi untuk membangun pengalaman, experience dan trust di sosial media platform. Jadi bentuknya itu adalah bagaimana ketika video itu di like, di subscribe dan lain sebagainya. Kemudian ada online petition. Ini petisi online ya teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu. Jadi bagaimana ketika ingin melakukan perubahan undang-undang, ingin memberikan dukungan, jadi dia bikin petisi di change.org ya. Jadi ini tujuannya lebih banyak untuk misalnya mengkritisi pemerintah, bentuknya itu adalah bentuk dari discourse communication. Jadi komunikasi komunikasi teks, komunikasi wacana yang disampaikan dalam bentuk keluhan-keluhan, kemudian untuk mendapatkan dukungan. Kemudian ada hacktivis. Hacktivis itu bagaimana ini ketika seseorang itu kan benar-benar kecewa dan ingin melakukan digital activism itu dengan menghack gitu kan, menghack akun media sosial, menghack misalnya web-web pemerintah ataupun web-web korporat dan lain sebagainya dengan menanamkan baik botnet, malware ataupun juga menyerang misalnya dengan target individu ataupun organisasi. Karena apa? Karena bisa saja perbedaan pandangan ataupun lain sebagainya. Hack ini misalnya ketika
apa misalnya perang antara Palestina dengan Israel gitu kan ya. Misalnya hacker-hacker pendukung dari Palestina itu menghack berbagai itu kan websitenya kelompok-kelompok Zionis atau kelompok-kelompok Israel itu adalah bentuk dukungan, bentuk aktivitas digital. Seperti halnya ketika perang Amerika dengan Iran itu kan banyak juga gitu kan hacker-hacker dari kelompok-kelompok Zionis Amerika itu menghack lembaga pemberitaan yang ada di Iran, situs-situs berita dan Iran untuk mengganggu aktivitas komunikasi digitalnya. Setelah kita berhasil melakukan digital communication yang baik, maka kita juga bisa membuat influencer activism. Influencer activism itu pada dasarnya adalah upaya untuk membangun brand. Karena kita ketahui bahwa ini dalam riset yang di tahun 2003 yang diungkapkan UN bahwa Gen Z itu lebih 80% itu mereka mengikuti influencer-influencer yang populer di Instagram maupun di TikTok. Jadi mereka sudah tidak lagi kan memperhatikan faktor expert atau faktor keahlian ketika kita berbicara di media sosial, tetapi lebih faktor bagaimana pola komunikasi publik yang nyaman, komunikasi publik yang enak, mudah dipahami untuk bisa mendapatkan itu kan untuk bisa dicerna lebih mudah dibandingkan omongan-omongan para teoritisi ataupun dosen atau pakar yang cenderung muluk-muluk dan susah dipahami. Kemudian ada influencer itu sifatnya bisa personal, profesional, dan sosial. Jadi personal itu seperti teman-teman personal, kemudian profesional, teman-teman itu menjadi seorang misalnya nanti PR atau menjadi jurnalis atau menjadi reporter ataupun menjadi misalnya entrepreneur dan lain sebagainya. Ketika sosial itu karena biasanya faktor faktor yang berkaitan dengan kritik sosial, kehidupan kita lain sebagainya. Jadi tiga jenis ini yang diungkapkan oleh Heather itu menunjukkan bagaimana sebenarnya influencer itu bukan hanya karena faktor faktor popularitas nama doang ataupun sesuatu hal yang istilahnya mereka itu berkembang dari keartisan gitu kan. Selanjutnya adalah bagaimana setelah digital activism tersebut, influencer itu tersebut, maka kita bisa masuk ke ranah apa yang disebut dengan brand activism. Jadi brand activism itu teman-teman itu juga selain dari diri sendiri itu bisa membentuk membentuk brand, kemudian dari membentuk brand tersebut itu bisa bersifat personal. Nantinya itu ketika brand itu bisa personal, nantinya bisa berkembang ataupun mengarah kepada sesuatu mengarah ke sesuatu yang untuk dijadikan bisnis, untuk dijadikan korporasi dengan upaya dengan cara itu kan membangun komitmen-komitmen yang bersifat kontinuitas, bersifat terus-menerus gitu kan dan tidak istilahnya short life aja, tidak berumur pendek. Kemudian brand activism itu biasanya itu dilakukan dengan metode yang paling umum itu strategic and public advocacy. Jadi ketika brand activism itu selalu beririsan atau identik beririsan dengan politik, ekonomi, lingkungan, bisnis ataupun dengan tujuan ya yang paling umum itu adalah dia membangun identitas dari brand tersebut dan dia mempengaruhi publik. Ketika teman sudah bisa mempengaruhi publik, bisa membangun identitas yang kuat, maka strategik dan public diplomasinya itu bisa dikatakan sukses. Ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan tugas UAS ya, berkaitan dengan tugas UAS misal yang seperti saya udah ungkapkan dan saya udah jelaskan berulang kali bahwa tugas UASnya udah saya bikin apa namanya fiturnya di MyBest, teman-teman boleh gitu kan mengirimkannya dalam 1 minggu terakhir kalau bisa itu ya sebelum UTS jadi hari Minggu itu sudah selesai, nanti saya pelan-pelan akan saya cek satu-satu, saya lihat seberapa menariknya dan seberapa uniknya di public ataupun political digital campaign yang teman-teman lakukan. Fokusnya jangan ke papernya sehalaman aja, deskripsi aja secukupnya gitu kan, nggak usah panjang-panjang. Kemudian yang penting itu adalah lebih ke arah prakteknya. Jadi ada dari foto, kemudian video, infografis, meme, carousel, kemudian video pendek presentasi diri. Jadi untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu ternyata bisa memiliki ataupun memiliki keahlian, kemampuan, ya kan, skill bukan hanya soft skill saja, tetapi soft skill dalam bisa membuat campaign digital
yang bisa merepresentasikan diri sendiri, bukan kelompok, bukan. Contohnya ini ada salah satu teman yang tadi udah membuat yang berkaitan dengan meritokrasi. Misalnya itu teman-teman menonton kemarin kemarin itu judul film Pressure ya. Ini saya kira film yang cukup menarik berkaitan dengan Perang Dunia Satu, ya, tentang sejarahnya Woodrow Wilson, dia mantan komandan perang Amerika, ya kan, paling oleh sekutu Amerika dan sekutunya, dan dia juga mantan presiden Amerika. Dia pernah bertanya, pernah apa sorry, dia pernah ditanya apa sih inti dari kemenangan ataupun kenapa Anda bisa memenangkan Perang Dunia Satu gitu kan ketika dia melakukan invasi ke pantai Normandy gitu kan di Prancis. Ternyata dia dia menjawab bahwa apa apa istilahnya ya ahli meteorologi kita, ahli cuaca kita itu lebih baik dibandingkan Jerman. Jadi film ini menceritakan si Woodrow Wilson-nya itu dengan tokoh lainnya yaitu pakar meteorologi dari Inggris yang istilahnya dia itu memantau memantau cuaca itu berbasis kepada data yang ada di lapangan, bukan berbasis kepada kebiasaan ataupun kecenderungan-cenderungan yang memang sudah terjadi karena faktor time, kantor waktu dan faktor faktor geografis. Ini menarik. Jadi dari sini misalnya teman-teman membuat campaign percaya pada ahlinya atau pentingnya meritokrasi, serahkan semuanya kepada ahlinya gitu. Bisa misalnya memotret situasi di masyarakat yang menunjukkan ketidakprofesionalan. Misalnya ketika jalan berlubang ini menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh para pekerja yang tidak profesional karena apa? Misalnya dananya disuntik dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan adanya kritik, menunjukkan adanya analisis juga bisa menunjukkan saran. Itu dari foto gitu kan. Kemudian dari video misalnya tidak mau berbicara yang agak serius, bicara aja tentang pressure. Bahwa di film Pressure itu menunjukkan bagaimana meritokrasi yang berbasis kepada sains, kemudian meritokrasi yang berbasis kepada orang yang memang mumpuni di bidangnya itu ternyata bisa menghasilkan suatu perubahan, menghasilkan suatu paradigma yang mampu menggedor gitu istilahnya, ataupun bisa memenangkan perang. Bisa dianalisis dari sudut pandang teman-teman melihat melihat bagaimana ketika film perang itu tapi justru dilihat dari sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan perang secara langsung, tapi juga dikaitkan dengan faktor pendukung lainnya, yaitu berbasis pada ramalan teknologi, ramalan cuaca yang berbasis kepada data ya, karena saat itu kan belum banyak teknologi kan, teknologinya hanya cenderung balon udara. Kemudian teman-teman bisa membuat misalnya meme tentang nasib sarjana di masa depan, ketika misalnya harus mengandalkan orang dalam, dikalahkan oleh ordal, orang dalam, dikalahkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan, kemudian masih maraknya KKN, akhirnya nasib sarjana itu ya ternaung-naung, apa terkatung-katung, akhir mau ya harus ada di tangan sendiri. Kemudian bisa membuat itu tadi meme, kemudian bisa membuat carousel, misalnya cara mudah untuk fokus di bidang bidang tertentu, teman-teman ingin ingin menjadi seorang editor yang handal, itu kan bisa membuat misalnya fokus, misalnya selalu belajar, update selalu berbagai jenis aplikasi untuk pengedit, bukan hanya CapCut, tetapi misalnya Adobe Premiere dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa menciptakan infografis, misalnya yang Indonesia Darurat Meritokrasi, atau bagaimana tips untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat, tips untuk bisa membangun karir profesional itu juga bisa. Dan jangan lupa buat video presentasi, nggak usah terlalu panjang, 20, 30, Oh enggak. 20 detik aja. Kemudian ketika teman-teman terinspirasi dari misalnya lagunya Tarot gitu ya, lagu yang berjudul Tarot dari Fish, contohnya menarik dari lagu itu kan judulnya Tarot, bahwa kita ketahui banyak orang sholat, gitu kan, banyak orang beribadah, dia datang ke tempat ibadah rajin setiap hari, dia datang tempat ibadah setiap setiap akhir pekan, tetapi ujung-ujungnya apa? Dia percaya dengan tarot, dia percaya dengan ramalan, dan dia percaya dengan dukun. Kita sebagai masyarakat intelektual seharusnya gitu kan, janganlah kita terlalu ini ya, karena bagaimana mistisme itu ya itu hanya sebagai semacam ini aja, dongeng aja, jangan terlalu menjadi semacam kiblat yang harus kita sujud, dan di mana itu juga menjadi semacam kompas yang harus kita selalu patuhi. Bisa teman-teman bikin video tentang lagu The Fish itu, kasih cuplikannya sedikit, bagaimana interpretasinya, ternyata
tren tarot itu menarik di kalangan Gen Z yang menunjukkan bahwa banyaklah masyarakat ketika dia sudah sangat rasional, sudah sangat ini, sudah sangat modern, tetapi dukun justru populer ya. Apalagi misalnya teman-teman mengangkutnya bisa dari kasus Gunung Kawi yang populer oleh banyak didatangi banyak artis, banyak nusa, boleh di sekitar-sekitar kita. Kemudian kemudian bikin meme Gen Z dan dukun itu boleh, bikin korosol gimana cara menghindari dukun, minta pertolongan kepada Tuhan, rajin beribadah dan lain sebagainya. Bisa juga menciptakan infografis misalnya dukun itu konsep ya. Dukun itu konsep, hidup itu kompetisi. Bagaimana ketika teman-teman mau berkompetisi lebih baik itu adalah hidup nyata, realita. Kita mau tidak mau ya kita harus bertarung di medan kerja, kita bertarung di medan bisnis. Kemudian jangan lupa buat presentasinya pendek aja, nggak usah terlalu panjang yang untuk menunjukkan refleksi yang sudah teman-teman lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan, sharing, atau sanggahan pertanyaan? Boleh. Untuk tugasnya lebih baik dikirimkan minggu depan aja ya. Jadi hari minggunya itu. Jadi kan sudah saya sharingkan kurang lebih 1 bulan lalu. Jadi kan sudah siap-siap ya. Minimal ada 5 hingga 6 produk di dalam Instagram itu. Jangan bikin satu. Kalau kalau satu nanti nilainya kurang karena kan itu akan mempengaruhi juga, memang mempengaruhi keseriusan gitu. Saya kira itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 jam, 3 jam, tidak terlalu lama foto, carousel dan lain sebagainya. Boleh minta bantuan AI, cuma jangan terlalu dominan. Silakan ada yang mau bertanya? Saya mau Silakan, silakan. bertanya, untuk videonya itu yang terkait isu, apakah jika memasukkan media yang sama, seperti misal kita mau membahas yang carouselnya itu, apakah boleh, Pak? Boleh, boleh aja, nggak apa-apa. Karena itu kan dilihat dari bentuk dari ininya, nggak apa-apa. Misalnya mau menjelaskan infografisnya itu boleh. Misalnya kan tinggal apa di belakangnya dikasih ini kan ya, apa background posternya di background karuselnya boleh. Ataupun tidak perlu menampilkan background juga tidak masalah. Yang penting itu berkaitan dengan ini, apa istilahnya berkaitan dengan isunya. Tapi kan nanti kan itu bentuknya beda ya. Jadi ada yang carousel itu kan lebih ke arah infografis gabungan sama teks. Kalau video kan memang video. Jadi boleh saja. Oke, Pak, baik. Berarti nanti videonya ada dua ya. Yang satu Iya, menyertakan video dengan isu, yang satu kayak video kita mempresentasikan apa aja sih tugas yang kita buat, tapi dengan iya. waktu cuma 20 detik aja gitu ya, Iya, kurang dua lebih. puluh detik sampai 30 detik. Nggak usah panjang-panjang. Jadi video presentasi diri apa yang kamu udah lakukan atau refleksinya. Tidak usah menjelaskan sudah melaksanakan ini, nggak apa-apa. Jadi bahwa campaign ini itu lebih mengarah bagaimana kita membangun kesadaran, misalnya. Kesadaran Gen Z tentang ini, gitu. Lebih bersifat ini aja, reflektif. Deskriptif juga nggak apa-apa. Sekreatifnya teman-teman nanti kan menarik akan dilihat gitu. Saya kira udah pengalaman Oh, kan ya. oke, baik Pak Andika, terima kasih. Terima kasih. Ada lain teman-teman yang mau bertanya? Ya, Pak, jika tidak ada, saya mau ya izin silakan, bertanya, Pak. silakan. Itu kalau misalkan yang udah ngumpulin, apa bisa diperbaiki, Pak, yang Boleh, diedit? boleh diperbaiki. Boleh, Ini boleh, boleh yang diperbaiki dikumpul. yang udah ngumpulin. Di itu aja, apa namanya, di-upload ulang aja nggak apa-apa kan, itu kan bisa. Boleh diperbaiki. Kalau nilainya belum sempurna, perbaiki aja kan ada yang kurang apa. Gitu. Nanti akan saya sharekan ketika ada yang itu kurang apa gitu. Boleh diperbaiki sampai yang terakhir nanti nilai finalnya itu. Nilai finalnya nanti akan saya share juga biar transparan gitu. Khawatir ada kesalahan apa miss, jadi kan untuk menghindari kesalahan saya gitu kan saya nanti akan share nilainya biar terbuka gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Iya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya, jika tidak ada saya tutup. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Zoom meeting. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.